warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Edi dengan materi kelas 7 yaitu bangun datar untuk halaman selanjutnya ya. Halaman yaitu untuk dari video sebelumnya. Oke, pertama adalah dasar dalam melukis. Oke, siswa dapat menggambarkan berbagai bangun berdasarkan sifat-sifat dasar bangun-bangun bidang. Bagaimana menggambar segitiga yang berimbit dengan segitiga ABC pada gambar di bawah ini menggunakan penggaris dan menggunakan jangka. Nah, ada segitiga ABC, menggambar bangun menggunakan bantuan jangka dan penggaris saja dinamakan kegiatan dalam melukis. Oke, di dalam ini kita disuruh membuat segitiga menggunakan jangka dan menggunakan penggaris kayak gitu. Step-stepnya seperti apa gitu, ulasan. Jika bangun datar persis satu sama lain, kita katakan bahwa adalah kongruen. Kongruen adalah bentuk dan ukurannya adalah sama, sudutnya juga sama. Cara menggambarkannya seperti ini. Pindahkan panjang ketiga sisi AB, BC, dan CA. Ini ada si segmen AB, ada segmen BC, ada segmen CA menggunakan jangka. Nah, berarti nanti ini dipisahkan dulu. Nanti menentukan titik-titiknya di mana. Kemudian hubungkan A, B, dan C dengan penggaris untuk menggambar segitiga. Jadi kita sudah pisahkan tadi pakai jangka gitu ya, ukurannya berapa. Nanti kita hubungkan antara A, B, dan C pada titik-titik A dan B dan C menggunakan menggaris. Nanti akan terdapat bangun yaitu bangun segitiga. Oke, selanjutnya buatlah menggunakan segmen garis AB, BC, dan CA sebagai tiga sisi segitiga. Ini ada segmen AB, ada BC, dan CA. Oke, step pertama adalah copy panjang segmen garis AB. Berarti AB ini adalah step pertamanya, kayak gitu ya. Yang kedua adalah gambarlah sebuah lingkaran berpusat di A. Pusat A sini dan garis AC sebagai jari-jarinya. Di sini jari-jari AC-nya pakai jangka kayak gitu ya. Nanti ketemu di sini. Yang ketiga adalah gambarlah lingkaran dengan menggunakan B sebagai pusat dan segmen garis BC sebagai jari-jari. BC ini tadi jangka dari sini kita putar gitu ya. Ini step yang ketiga. Titik potong antara lingkaran 2 dan 3 adalah titik C. Kita tadi kan sudah buat pakai jangka gitu ya. Ini ketemu titik C kayak gitu. Hubungan titik A dan C juga titik B dan C. Dari C ini dihubungkan ke A dan C ini dihubungkan ke B. Maka akan terbentuklah bangun segitiga. Saat kita menemukan persimpangan, kita dapat menariknya sebagai lingkaran ya. Ditarik terus nanti jadi lingkaran gitu ya. Oke, selanjutnya adalah soal 1. Gambarlah di bawah ini menunjukkan langkah-langkah melukis sudut DAB yang sama dengan sebangun sudut EXOY 1 sampai 5 pada gambar menunjukkan langkah-langkah proses melukis setelah menggambar garis sinar AB. Pertama-tama jelaskan proses melukis dengan kata-katamu sendiri. Berdasarkan proses tersebut buatlah sudut DAB ya. Ini disuruh membuat kayak gitu ya. Stepnya seperti ini. Kamu bisa pakai kata-katamu sendiri semudengnya kamu atau sepahamnya kayak gitu ya. Yang pertama adalah setelah menggambar sinar AB, di sinar AB kayak gitu ya. Gambarlah sebuah lingkaran dengan jari-jari yang sesuai di sekitar titik O. Ini titik O adalah bagi jari-jarinya kayak gitu ya. Di titik O sini kita nanti pakai jangka untuk step pertama kayak gini ya. Terus dan jadikan perpotongan dengan sinar garis OX dan OY masing-masing bernama Q dan P ya. Kita pakai jangka nanti ada ketemu titik Q dan P. Ini kita namakan P dan Q kayak gitu ya. Yang kedua adalah gambarlah sebuah lingkaran dengan jari-jari yang sama seperti nomor 1 di sekitar titik A. Ya, caranya sama.
nomor 1 tadi di sini gitu ya. Nama perpotongan dengan sinar garis AB sebagai C. Ini ada B, C, ada D gitu ya. Sama stepnya. Ambillah panjang segmen garis PQ. Ada garis. Ini potong-potong ini namanya garis segmen PQ. Yang keempat adalah gambarlah sebuah lingkaran yang berpusat pada titik C. Titik C ini dan yang jari-jarinya adalah panjang dari ruas garis PQ. Sama ya, tetap di sini ketemunya, dan perpotongan dengan garis lingkaran yang digambar di nomor 2, gambar ini maksudnya disebut sebagai D. Kalau di yang pertama adalah Q, yang kedua ini adalah D, maka gambarlah sinar AD ya. Kita sini ketarik di sini namanya garis sinar AD gitu ya. Selanjutnya adalah melukis garis sumbu. Diberikan segmen garis AB seperti tunjukkan gambar kiri. Lipatlah halaman ini hingga titik A dan B bertemu. Kemudian bukalah garis apa yang diperoleh, kayak gitu ya. Kita ambil garis di sini ya. Garis lipatnya antara A dan B nanti ketemu ya. Jadi bisa di garis ini atau tengah-tengahnya nanti dilipat gitu, bisa ketemu. Kita dapat melukis sebuah garis sumbu tegak lurus ya, ini tegak lurus ya, dari sebuah segmen garis dengan menggunakan belah ketupat seperti yang ditunjukkan pada contoh 2 berikutnya. Oke, langsung contoh 2 berikutnya. Garis lipatan adalah garis sumbu dari segmen garis AB ya, ini namanya garis lipatan ya, garis lipatan dari segmen AB. Yang contoh 2, buatlah garis sumbu dari garis AB. Ini ada garis A dan B. Gunakan diagonal belah ketupat saling tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Garis ini tegak lurus dengan AB. Gambar lingkaran dengan A sebagai titik pusat dengan jari-jari sembarang. Ya, ini kamu pakai gambar, pakai jari-jari sembarang, mau di sini terserah. Pokoknya pakai jangka kayak gitu ya. Menggunakan jari-jari yang sama dengan nomor 1, gambarlah lingkaran dengan pusat B, titik potong kedua lingkaran dinamai P dan Q. Ya, sama di B juga, tapi dengan ukuran yang sama. Kalau kita pakai sini, kita pakai sini gitu, ketemu nanti titik P dan titik Q gitu ya. Gambarlah garis melalui P dan Q. Ya, titik-titik ini tegak lurus, maka P dan Q ini dinamakan garis PQ ya. Makanya ini dinamakan tegak lurus, atau contohnya seperti ini. Nanti ada titik-titiknya juga. Oke. Gambarlah garis AB, kemudian buatlah garis sumbunya. Temukan titik M dari segmen garis AB. Ini ya, titik singgung segmen garis AB dan garis sumbunya adalah titik pusat segmen garis AB, yaitu M. Oke, langkah pertama kita buat garis dulu, AB, garis AB. Habis itu kita dari titik A dulu, sini seret gitu ya. Terus dari titik B, sini seret gitu. Nanti kita buat segmen garis, atau nanti yang dari depan tadi kita pakai penggaris gitu ya, titik-titik ini. Habis itu nanti yaitu ketemu titik M-nya di tengah ini. Namanya titik singgung segmen AB. Selanjutnya yaitu sifat-sifat garis berat tegak lurus. Pada gambar di samping kanan, tentukan sembarang P pada garis sumbu L, kemudian gambarlah lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PA apa yang kamu lihat. Sebenarnya pada sembarang posisi P, ini sembarang posisi P dimanapun pada L, maka lingkaran akan melalui titik A dan B ya, maupun ini titiknya di mana, pasti melalui garis AB, titik AB ini. Oke, contoh pada gambar ini ya, mau berkali-kali kita putar pasti ketemu A dan B, titik-titiknya. Mau gambar di sini gitu ya. Seperti itu kan pada gambar di samping kanan ini, jika P adalah titik pada garis sumbu L ini dari segmen garis AB, maka L adalah sumbu simetris AB ya. Ini berarti L ini adalah sumbu simetris AB. Oke.
Jika AP dan BP, nah ini AP dan BP dengan perkataan lain titik-titik pada garis sumbu dari AB mempunyai jarak yang sama dari titik-titik ujung AB. Jadi ini sama ya, kalau tandanya gini sama, sisinya sama, sudutnya sama kayak gitu. Di sisi lain yang berjarak sama dari titik A dan B berada pada bisektor tegak lurus dari A AB. Ya, ini bisektornya, jadi semuanya ukurannya sama. Kemudian soal nomor 3, pada gambar di bawah ini tentukanlah P pada garis L yang berjarak sama dari titik A dan B dengan cara melukisnya. Mari kita gambar dulu. Oke, kita gambar dulu A dan B. Sama ya tadi ya. Dari titik A kita punya jari-jarinya berapa. Habis itu B juga pakai jangka, nanti kita tentukan jaraknya juga sama, ukuran jangkanya juga sama. Nanti ketemu garis-garis ini ya, yang tegak lurus ini nanti akan bertemu dengan titik di sini ya. Maka titik P-nya adalah di sini seperti itu. Terima kasih yang sudah melihat videonya, sedikit saja. Nanti kelanjutannya videonya ditunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.